Shalom. Zuma menantang pendeta di seluruh Indonesia berdebat. Ini dia. Bang Zuma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatan. Dia menantang, tetapi dia memblokir saya. Dia menantang, tapi nggak berani juga dengan Edis. Dia nantang, dia terkencing-kencing ditampar oleh Sofiatul. Dia nantang, tetapi hanya suara yang keras. Mulut nggak dibuka. Nggak sopan. Selalu pakai masker. Yang pakai masker itu perempuan. Yang pakai jilbab di mulut itu hanya perempuan. Ini Zuma. Di mana-mana seluruh dunia dipertontonkan oleh pelaku kejahatan dari agama kamu, merusak gereja, duta besar Australia, Bali diledakin, bahkan menara kembar di New York ditabrak pakai pesawat. Itu keselamatan yang kamu maksud? Itu Sirotol Mustaqim. Oh, itu oknum. Tapi kok 90% senang dengan kelakuan macam begitu? Semua muslim senang itu. Dalam hatinya. Syukurin lo, syukurin lo, syukurin lo. Apa? Kami semua berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus, itu berbicara kasih. Kami berbicara tentang Natal, itu adalah keselamatan. Kami berbicara tentang ibadah kami di gereja, semua berdoa untuk semua manusia. Beda dengan doa kalian. Doa Jumatan itu, betapa ngerinya itu doa. Ya Allah, hancurkan orang Yahudi, hancurkan orang Kristen. Apapun perayaan, itu menunjukkan kepada kasih itu. Kasih Allah akan dunia ini. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini ayat beda dengan 300 ayat yang saya minta kepada Departemen Agama untuk menghapuskan itu. Dan itu sebabnya saya mau ditangkap lagi untuk kedua kalinya. Kalau dulu saja itu sudah dihukum 4 tahun vonis, nah yang kedua ini berapa lagi? Karena permintaan saya kepada Menteri Agama itu menakutkan mereka. Semua ayat tadi bersifat universal. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang Kristen atau golongan-golongan tertentu. Dan itu berlaku abadi sampai kedatangannya untuk kedua kali. Karena itu mari kita merayakan segala perayaan ibadah kita. Karena keselamatan telah menjadi milik semua manusia. Natal juga berbicara merawat seluruh strata umat manusia, baik dari kaum proletar, masyarakat jelata, maupun marginal, sampai kepada bangsawan, raja-raja dunia.
para gembala, mereka adalah kelompok pertama yang dilawat oleh Tuhan dan merespon berita yang disampaikan oleh malaikat dengan cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Tidak hanya dengan merespon dengan cara cepat-cepat, tetapi juga mereka memberitahukan apa yang telah mereka saksikan. Mereka dengar dan lihat tentang Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah mereka lihat kepada yang lain tentang anak itu, tentang Yesus. Majus, mereka mewakili kaum bangsawan, pemimpin kaum proletar, terpelajar dan orang-orang kaya raya, orang Majus datang dari timur, tempat yang jauh untuk menyembah Yesus Kristus. Itu semua berbicara tentang keselamatan, tentang pengayoman. Tapi apa dengan kitab suci kami semua? Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa la yadinuna bidinil haqq minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab. Jadi orang yang diberi Alkitab itu boleh diengek. Apa? Agama apa itu semua? Itu yang kamu katakan sebagai keselamatan dunia. Nggak usah buka ayat, itu mata melihat semua. Dan semua fakta sejarah sekarang. Ada data di mana video-video itu. Dan bagaimana itu orang-orang di Poso. Bagaimana orang-orang itu di Gaza ngelawan Israel. Orang jelas sekali dalam pesta. Nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba diberondong. Habis. Tapi pembalasannya itu sekarang sudah 47.000 manusia. Di Gaza itu habis nyawanya. Sampai ditemukan siapa pelakunya itu. Dan mereka tidak mau menyerahkan pelaku utama itu. Jangan-jangan kamu Zuma ikut melakukan hal yang sama. Seperti Kahar Muzakkar. Kamu cucunya Kahar Muzakkar kan? Bagaimana orang tenang-tenang? Bagaimana orang di Toraja itu dihabisin oleh Kahar Muzakkar? Berapa desa dihabisin sama Kahar Muzakkar? Ada itu ya, tetangga sebelah saya. 5 rumah dari sini. Itu melarikan diri dari Kahar Muzakkar. Ada tuh pendeta di El Monte sana. Itu dikejar-kejar oleh Kahar Muzakkar. Kalau masuk agama itu tenang, enggak dikejar-kejar lagi. Tetapi orang harus mempertahankan iman yang benar, bukan dengan iman yang telah diajarkan oleh Nabi abad ke-7 itu. Ini kamu harus tahu, nantang Zuma. Kamu itu ini juga kayaknya, Zuma. Kamu itu sakit jiwa.
Kamu itu megalomanian. Ya, kamu tuh megalomanian. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Agamamu melarang pengikut Nabi Arab itu untuk berdebat. Wala tujadilu ahlal kitab. Jangan berdebat dengan ahli kitab. Nggak usah kamu diskusikan ajaran yang telah menghancurkan dunia itu. Itu kitab suci kamu bilang bahwa orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Tetapi kenapa yang menemukan segala sesuatu itu pekerjaan orang kafir? Termasuk masker di mulutmu itu. Bukan ciptaan orang Islam. Itu orang kafir semua yang dikatakan kafir. Kenapa harus manusia yang seburuk-buruknya itu yang akan menciptakan HP yang kamu pakai itu, mobil yang kamu pakai, kendaraan yang kamu tunggangin itu? Tidak ada karya orang Islam. Kamu harus sadari itu. Jadi agama apa yang membawa keselamatan? Hitung sudah berapa nyawa yang putus lehernya gara-gara agama kamu. Bagaimana agama kamu itu menyebar di India. Dan tidak kurang dari 30 etape, 30 sultan telah menghancurkan peradaban India. 1,5 juta manusia hilang nyawanya gara-gara agama kamu. Dan begitu teganya itu orang-orang karena perintah agama kamu. Nggak begitu dong. Demi Allah, ini bukan orang buat bikinan orang Islam. Ini pabriknya mungkin dari Cina atau dari Jepang. Itu kursi-kursi itu nggak ada yang buatan Muslim. Jadi Muslim sampai sekarang itu terpuruk, tidak menghasilkan peradaban, tidak berkontribusi terhadap masyarakat. Ya paling mereka akan nyari, oh tapi kan leluhur kami Ibnu Sina. Ya paling jawabannya seperti itu. Kenapa kaum muslimin sekarang tidak menghasilkan peradaban? Karena bertentangan dengan syariah Allah. Allah nyuruh bahwa yang harus kita pelajari itu adalah meja, kursi, alam semesta, matahari, energi terbarukan, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ngegibahin masalah-masalah zat Allah. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. 5 menit lagi. Ya, tahu. Hey, my good friends, this is for... Itu Zuma. Agamamu yang menyelamatkan. Agamamu Muhammad itu juru selamat. Muhammad juru selamat maksudnya. Juru malapetaka, iya. Dan nabimu itu pencipta konsep bikin ngek orang sampai kiamat. Ngek. Itu penciptanya adalah Nabi Lot. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.